orang Padang Sidimpuan ini kan Bang variatif ya, Ya, di tentulah. Padang Sidimpuan ini. Variatif dan majemuk. Kalau Ya. kita ini ingin mengintegrasikan teknologi informasi dan industri kreatif sekarang untuk kebutuhan Padang Sidimpuan, apa aja sih Bang yang harus kita persiapkan? Nah, jadi sebenarnya itu saat ini kita sedang buat master plan Aha, untuk integrate system. ya. Jadi master plan integrate system ini sebenarnya juga kita buat yang pertama atas dasar bahwasanya kita hidup di Kota Padang Sidimpuan ini toh. Iya. Kita sudah hidup di sini, Mhm. anak-anak kita juga sudah sekolah di sini, Mhm. kita berobat juga mungkin di sini, Mhm. lalu kita belanja juga di sini, ya kan gitu. Kita Iya. memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan kantor kita, kebutuhan usaha kita juga mungkin Mhm. di sini. Lalu apakah ini bisa diintegrasikan? Tentu bisa, Iya. tentu bisa. Lalu bagaimana supaya ini bisa diintegrasikan? Yang pertama adalah tentu harus didukung oleh infrastruktur teknologi. Mhm. Itu harus didukung oleh infrastruktur teknologi. Kemudian yang kedua tentu sumber daya manusia. Sumber Mhm. daya manusia ini tidak hanya penyelenggara, tetapi juga Mhm. masyarakatnya. Ya kalau sama kayak sebuah mobil, kita beli mobil bagus mahal tapi yang mengendarai nggak ada yang bisa, apa gunanya kan Mhm. gitu. Jadi SDM juga penting. Kemudian setelah itu terpenuhi, nah Mhm. barulah saat ini kita dalam tahap untuk observasi. Mhm. Berapa banyak jenis kebutuhan mendasar masyarakat di Kota Padang Sidimpuan ini, termasuk yang terkait dengan akses layanan publik. Nah, Mhm. jadi setelah ini nanti kita dapatkan, kita sudah berencana ini semua akan kita integrasikan. Dalam Mhm. artian banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini nanti yang bisa Yang kita bisa selesaikan. terpecahkan Ya, dari PT contoh LPP ini ya. Iya, Bang. mungkin yang lagi-lagi hot dari dulu hingga saat ini ya, Mhm. masalah pedagang kaki lima ya Mhm. Ya. di sekitaran Jalan Tamrin ya gitu. Mhm. Hakikatnya sebenarnya pedagang kaki lima ini kan datang dan berjualan ke situ kan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, Iya, untuk memenuhi mencari kebutuhan nafkah hidup, mereka. ya mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Mhm. dan juga membantu orang lain untuk juga terpenuhi kebutuhannya, Iya. kan gitu. Lalu muncul masalah. Mhm. Masalahnya adalah tempat berjualan itu adalah badan jalan, Iya. yang seharusnya itu adalah akses utama, fungsi utamanya adalah sebagai akses transportasi Iya. masyarakat kita kan gitu. Muncul masalah, badan jalan menjadi pasar. Tempat untuk berdagang. Ya, sebenarnya Mhm. ini bisa diselesaikan secara perlahan memang ya, perlahan dan bertahap. Bagaimana caranya? Ya kita lihat dulu hierarkinya. Kenapa pedagang-pedagang kaki lima kita ini datang berjualan ke sana? Iya. Mungkin karena mereka merasa di sanalah yang cepat laku, Di sana gampang tempatnya dilihat untuk orang itu gitu ya. Aha. gampang dilihat orang. Aha. Kemudian biayanya lebih murah, Mhm. walaupun sebenarnya resikonya juga tinggi. Iya. Kenapa saya bilang resikonya tinggi? Ya karena kalau yang namanya jualan di pinggir jalan ya pasti agak bahaya juga kan Iya. gitu. Banyak kendaraan Ya, berlalu lalang. kemudian kita juga kan pasti mengganggu, apalagi kalau jualannya di depan ruko atau toko. Tentu merasa yang pemilik toko pasti terganggu lah. Iya. Nah, ini kan harus diselesaikan. Nah, kita mau bela siapa? Ya harus sama-sama dibela gitu. Karena sama-sama punya kepentingan. Gitu. Mhm. Kalau sudah cerita terkait nafkah untuk kebutuhan hidup, kita Iya. mau ngomong apa kan gitu. Lalu bagaimana supaya ini pelan-pelan nanti bisa kita selesaikan? Mhm. Targetnya kan ya intinya kan pedagang ini berdagang, yang penting dagangannya laku, Iya. kan gitu. Mereka butuh dagangan mereka terjual habis, mereka dapat untung. Nah, yang saat ini terpikir dari kami Iya. dan saat sedang kami carikan formulasinya Iya. secara elektronik bagaimana nanti kan gitu. Targetnya kita ulang ya, targetnya kan supaya produknya laku. Iya. Kalau kita buat kemungkinannya
untuk pedagang ini cukup jualan di rumahnya aja. Kita buatkan pasar elektronik. Dalam artian pedagang sayur kita ini nggak perlu datang ke pasar lagi, cukup dia di rumahnya. Kemudian yang mau belanja sayur, ya udah pesan melalui aplikasi. Bisa kan? Targetnya sekarang berarti yang penting barangnya barangnya laku. Iya kan, itu aja kan. Tanpa perlu berjuang secara fisik ke pasarnya. Mungkin yang pertama nanti kan ya itu, makanya setiap kita harus mengambil peran. Nah, yang penting produknya laku. Bagaimana cara belinya kan gitu. Supaya semuanya ini bisa pelan-pelan terselesaikan dan muncul sebuah solusi kan gitu. Permasalahan di masyarakat terjawab. Kegiatan ekonomi Nah, itu yang sedang kita pikirkan. Kegiatan aktivitas ekonomi harus terus jalan ya, berlanjut. Dagangan ini harus laku. Ini yang sedang kita formulasikan, bagaimana caranya pedagang-pedagang kita cukup jualan dari rumah. Nggak perlu ke pasar lagi. Sedang diupayakan. Tapi terjamin bahwa bisa kita jamin itu akan laku gitu. Mungkin kan contoh ya, bisa aja mungkin yang pertama kita mulai dari diri kita dulu. Memang tidak mudah. Memulai sesuatu yang baru memang sulit ya Bang ya. Tapi kan kita harus yakin gitu. Yakin ini akan bisa kalau kita semua itu tadi berkolaborasi, saling mengambil peran gitu kan. Nah, kalau pedagang ini merasa bahwasanya dagangannya pasti akan laku, ada jaminan bahwasanya dagangan ini akan laku, ngapain juga harus ke pasar? Toh di sini juga laku. Ngeluarin ongkos, ngeluarin ini, kemudian harus hujan-hujanan, kepanasan, kan gitu. Ya, itu tadi memang tidak mudah. Bisa nggak? Bisa. Ada hal-hal yang dalam kajian kita itu akan bisa gitu, akan mungkin. Kemungkinannya masih besar. Kemungkinannya nanti. Cuman itu tadi, supaya ini bisa jalan. Semua pihak-pihak terkait kan harus bisa berkolaborasi, saling mendukung. Pemerintah mendukung, masyarakatnya mendukung, kita juga sebagai penyelenggara sistem elektroniknya nanti support, mendukung kan gitu. Kemudian pihak-pihak yang lainnya juga saling mendukung. Bisa. Nah, intinya semua ini pasti bisa kita atasi kalau memang kita saling merangkul. Kalau seandainya Bang, kita bisa membuat Kota Padang Sidimpuan ini dengan basis teknologi informasi, seberapa besar manfaat yang akan kita peroleh? Baik dari besar. Besar. Kalau kita bercerita tentang manfaat, udah jelas besar. Dan itu kembali ke tadi ya. Ini juga bukan hanya masalah manfaat sebenarnya. Sudah zamannya. Sudah tuntutan zaman Sudah tuntutan zaman. Sudah terjadi perubahan peradaban yang harus kita ikutkan. Dan kita harus ada di dalamnya gitu. Apakah kita menjadi penonton atau pemain, tinggal itu saja sih. Apakah kita bisa jadi aktornya ya? Dan kita harus bertekad, kita harus jadi aktor gitu. Jadi kalau ditanya tentang manfaatnya pasti besar sekali. Termasuk bagaimana semua aktivitas ekonomi dalam bidang industri, pariwisata, kemudian juga bidang-bidang lainnya bisa terdongkrak, apalagi pertanian kan gitu. Contoh, kemacetan. Jadi dengan terbangunnya nanti sistem informasi, apalagi bisa terintegrasi, kemacetan yang mungkin ada di Kota Padang Sidimpuan ini juga akan terurai. Ya mohon maaf ya, selama ini sebenarnya kalau kita ke pasar, apa yang membuat apa sih yang buat macet gitu kan? Ya sama kayak cerita pedagang kaki lima tadi kan, ya orang tua kita yang berdagang di sana, becak juga ya, kan butuh ya cari nafkah. Supaya mereka bisa mendapatkan penumpang, tentu akan pergi ke titik-titik yang potensi dan strategis untuk dilihat oleh calon penumpang. Sehingga begitu dilihat oleh calon penumpang, maka penumpang kita ini, masyarakat ini akan menggunakan transportasi becak tadi kan. Cuman kan tetap saja ada efek, ada masalah yang timbul dari situ. Ini harus kita carikan solusinya. Bagaimana caranya? Ya
juga bisa. Umpamanya ada satu zona di Kota Padang Sidimpuan ini yang dekat pasar yang bisa menjadi shelter tempat becak pusat ini, para ya, parkir parkir. becak ya. Nah, kalau sudah bisa dipesan dengan aplikasi, tentu kan ya becak ini kan nggak perlu harus numpuk-numpuk di situ, cukup stay aja di shelter yang disediakan. Nanti begitu ada yang pesan aplikasi, ya udah silahkan aja dijemput kan gitu. Tapi kan tidak mudah, tidak mudah. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang penting kita memulainya. Yang nggak bisa itu yang nggak dimulai gitu. Kalau nggak dimulai, kapan bajunya? Nggak bakalan ada juga. Bukti konkret kita sudah memulai itu. Iya. Kemarin kan wali kota kita ya meluncing becak wisata. Iya. Kita sudah memasukkan becak wisata itu ke dalam aplikasi Adobe Jack. Sudah ada di dalam aplikasi. Saat ini kemungkinan permasalahan baru muncul kan gitu. Banyak pengemudi becak wisata kita ini ternyata nggak punya Android, sehingga nggak bisa akses aplikasi kan gitu. Jadi kemarin itu juga udah kita sampaikan ke dinas terkait, dan dinas terkait juga saat ini sedang mencarikan solusinya bagaimana merencanakan sebuah koperasi khusus bagi pengemudi becak untuk becak wisata tadi. Ya, benar. Nah, karena kita kan harus lihat juga sebenarnya calon pengguna atau calon penumpang becak ini siapa kan gitu. Yang pertama mungkin yang memang masyarakat kita yang dari dulu memang dia nyamannya dengan becak. Atau yang kedua mungkin masyarakat kita yang pedagang, yang setiap hari mungkin belanja ke pasar bawa berbagai macam dagangan yang nggak mungkin dibawa naik sepeda motor gitu. Tapi juga mungkin belum bisa memiliki mobil kan gitu, menggunakan mobil kan gitu. Atau yang kedua, karena becak ini sudah menjadi salah satu khas di Kota Padang Sidimpuan ini, mungkin pendatang atau masyarakat yang datang lah dari luar ke Kota Padang Sidimpuan ini kan pengen nih merasakan sensasinya ya, sensasi naik becak ini kan gitu. Lalu bagaimana caranya supaya ini bisa terakses? Itu tadi masalah manfaat tadi ya, manfaat adanya teknologi informasi di Kota Padang Sidimpuan ini kan dengan ya udah sambil di hotel bisa pesan becak kan gitu. Dan juga akan berpengaruh kepada segmen-segmen ekonomi lainnya gitu. Dalam artian setelah kita selesai di urusan becak, nanti bagaimana supaya kedepannya juga hotel-hotel atau akomodasi-akomodasi lain lah yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini bisa kita masukin ke dalam aplikasi, ya, sehingga yang murah, kemudian murah, terjangkau, tapi juga nyaman kan gitu. Sehingga memang konsep IoT-nya memang ada ya di Kota Padang Sidimpuan ini. Kalau kita mau mengundang masyarakat untuk datang ke Kota Padang Sidimpuan ini, tentu faktor ekonomis, efisiensi menjadi pertimbangan gitu. Apakah hotel-hotel sudah ada? Sudah representatif, sudah ada yang representatif. Cuman kan saat ini apalagi kita lihat dari banyaknya aplikasi-aplikasi akomodasi murah. Itu kan harus menjadi pertimbangan juga bagi kita. Kalau sektor pariwisata mau kita bangun, nah kan gitu. Kemudian ada nggak zona-zona pariwisata di Kota Padang Sidimpuan? Sebenarnya banyak, cuman belum termanfaatkan dan belum dikelola, belum bisa dioptimalkan, dioptimalkan untuk saat ini. Contoh di belakang ini kalau nggak salah Gunung Teletabis ya. Gunung Teletabis, orang bilang Bukit Teletabis, banyak lah istilah yang digunakan itu orang. Sebetulnya bisa dimanfaatkan wisata. Makanya tergantung ya bagaimana cara kita berwisata, kan gitu. Lalu tergantung bagaimana kita mengkonsepnya. Masalah wisata ini kan masalah promosi, masalah konsep. Karena memang salah satu TV nasional saya sudah pernah pergi ke Bukit Teletabis ya Bang ya. Itu mirip toh dengan yang di televisi kan, yang maksudnya yang dengan di film kartun Teletabis itu kan mirip kan gitu. Tinggal bagaimana mengkonsepnya, bagaimana drafting, bagaimana menawarkannya, bagaimana mengkampanyekannya supaya orang datang ke sini. Ada sungai di Tanggal, ya. Saya pernah bawa orang dari Jakarta, nasi bungkus, bawa makan jalan kaki, makan di atas batu besar tuh.
Yang di Tanggal. Wah, luar biasa senangnya mereka karena di Jakarta itu udah susah kan dapat sungai seperti itu. Sungai yang masih mengalir deras. View-nya juga saat itu bagus kan? Iya. Ada sawah. Seandainya itu bisa lebih dioptimalkan. Nah, jadi mungkin ya mudah-mudahan lah pandemi ini segera berakhir. Mungkin pemerintah bisa mencoba dengan mengupayakan berbagai event-event dengan menggunakan spot-spot area yang ada di Kota Padang Sidimpuan, yang tidak itu saja melulu gitu kan. Pokoknya ya banyak yang bisa kita tawarkan jadi potensi wisata kan gitu. Sinar Sayang buat event di sana, pokoknya buat event yang terkait dengan sepeda sport kan gitu ya. Banyak sebenarnya tergantung inovasi sih, tergantung inovasi dan bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Kuncinya kolaborasi lah. The last question mungkin untuk kita nih Bang sebelum kita tutup, harapan Abang sebenarnya sebagai seorang penggiat di pengguna teknologi ataupun yang memanfaatkan teknologi ini, yang paling Abang harapkan untuk Kota Padang Sidimpuan ini apa Bang? Tentunya yang pertama yang saya harapkan adalah supaya Kota Padang Sidimpuan ini benar-benar menjadi kota yang nyaman bagi kita untuk kita huni. Dalam artian semua fasilitas publik, kemudian layanan publiknya bisa kita maksimalkan. Tentunya supaya ini bisa maksimal di era keterbukaan ini, kita nggak bisa pungkiri kita harus menggunakan teknologi digital, teknologi informasi, bagaimana semuanya bisa terakses secara mudah, murah dan juga cepat, kan itu. Jadi maka induk dari semua harapan itu adalah satu, bagaimana kita semua bisa berkolaborasi. Itu aja. Karena sekarang memang jawabannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Bukan kompetisi karena dalam hal membangun kita harus berkolaborasi. Dalam hal prestasi mungkin bisa berkompetisi. Makanya kita sudah tinggal di sini, hidup di sini, mungkin pun bersekolah di sini, berketurunan di sini. Tentu kita juga kepengen di mana inilah rumah kita. Kita kan tentu kepengen bagaimana supaya rumah kita, Kota Padang Sidimpuan ini juga merupakan rumah yang bisa kita banggakan, yang bisa menjadi orang-orang tertarik lah datang ke sini. Dan begitu dibilang Kota Padang Sidimpuan, seluruh dunia tahu. Gitu. Tentu ada ada ikon, ada hal-hal yang menarik yang harus kita tonjolkan bersama ya Bang ya. Harus kita perkenalkan pada masyarakat. Jadi intinya dari semua itu adalah kayak kita ya, Adobe Indonesia. Kita juga masih biasa-biasa aja, belum begitu hebat. Tapi kita selalu berupaya bagaimana supaya mengambil peran, memberikan kontribusi, menebarkan manfaat bagi kota yang kita cintai ini, khususnya masyarakat. Terima kasih sekali Bang Roy Subarja yang sudah berbagi ilmu kepada kita selama 47 menit ini Bang. Nggak terasa ya. Benar. Jadi saya juga berharap supaya podcast ini bisa lebih lebih berkembang nantinya. Amin. Kemudian kalau bisa podcast ini juga bisa menjangkau nasional, sama dengan podcast yang sudah ada mungkin yang sedang viral saat ini. Tapi ini sudah sebuah kebanggaan juga bagi Kota Padang Sidimpuan hadirnya podcast di Kota Padang Sidimpuan ini, dan tentunya hal terhebat yang saya lihat adanya podcast ini adalah semangatnya untuk memulai. Kalau mengembangkan terima kasih Bang. Kalau mengembangkan itu kan tinggal proses. Bagaimana untuk bisa dia menjadi podcast dan podcaster yang nasional, yang bisa go nasional go nasional dan go internasional kan gitu. Selamat lah ya. Terima kasih sekali Bang, dan akhir kata maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.